Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alfitianti Azahra dari kelas KIP P2 NIM 43220074 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tutorial bagaimana caranya memprediksi rumah menggunakan Rapid Miner. Nah, sebelum itu teman-teman harus sudah mendownload atau menginstal aplikasi Rapid Miner dan data rumah yang akan digunakan dalam Rapid Miner. Nah, karena saya sudah mendownload atau menginstal Rapid Miner dan datanya melalui link deskripsi YouTube Bapak Raditya Danar, maka kita langsung saja ke proses bagaimana cara memprediksinya. Pertama yaitu kita terlebih dahulu mengimport data yang sudah saya download, saya simpan di bagian My Computer, lalu kita ke Dispatch, kita ke Dispatch, ke bagian download, dan saya menyimpannya di repository. Nah, ini merupakan data yang sudah saya download melalui link deskripsi YouTube Bapak Raditya Danar. Kita ingin merubah namanya terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita namakan dengan nama data harga rumah Indonesia. Misalkan ini contoh. Lalu kita klik next. Nah, di sini muncul tampilan data kita yang sudah kita masukkan tadi. Lalu setelah ini kita klik next. Nah, di bagian format your columns di sini ya, di bagian format your column ini, kita ke sebelah pojok kanan di bagian last sort ada tanda panah, kita klik dan kita pilih change role untuk menentukan atau memilih label. Nah, setelah kita mengklik change role, kita mengklik panah juga di sini, kita pilih label. Lalu klik OK. Nah, setelah kita pilih label, maka kolom tersebut akan berubah warna. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini ada tulisan di mana kita akan menyimpan data atau where the store the data. Nah, nanti ada muncul tampilan local repository. Kita pilih dan kita akan menyimpannya di data. Kita menyimpan filenya di data dan kita klik finish. Sedang proses. Nah, ini merupakan data yang sudah kita simpan di Rapid Miner. Labelnya yang tadi di sebelah sini berubah tempat ke sebelah sini. Di sini banyak menu-menu statistik, visualization, dan annotation. Kita lihat di statistik, di sini kita bisa melihat tipe datanya, integer, real, integer. Sini ada minimal, maksimal, ada average-nya juga. Nah, ini kan di bagian result ya teman-teman. Kita balik ke bagian desain. Nah, ini merupakan tampilan desain. Kita langsung saja masuk ke bagian bagaimana caranya membuat atau memprediksi rumah
dengan menggunakan rapid miner. Nah, sebelumnya data yang sudah kita simpan tadi kita cek di bagian repository sudah tersimpan apa belum. Kita klik bagian data. Nah, sudah tersimpan ya teman-teman, data harga rumah Indonesia. Lalu kita klik dan drag and drop ke sini. Nah, ini ya teman-teman. Ini merupakan data harga rumah Indonesia. Nah, teman-teman, jika kita ingin melihat datanya, kita bisa menghubungkan pin yang ada di sebelah kanan ini ke bagian result yang ada di sebelah sini. Nah, nanti kita jalankan aja ke sini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke bagian mempelajari bagaimana kita akan membagi data atau partitioning datanya. Nah, kita akan membagi data yaitu menjadi dua, data training dan data testing. Data training yaitu mempelajari dan data testing itu menguji. Datanya kita bagi dua ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk menambahkan atau membagi data training dan data testing, kita akan menggunakan sebuah operator baru yang bernama split data. Caranya, di bagian operator sini, kita klikkan split data agar tidak pusing-pusing cari split data. Salah ketik. Nah, ini ada split data. Split data di sini ya. Kita seperti biasa drag and drop ke sini. Kita hubungkan pin dari data harga rumah ke split data. Nah, kita hubungkan. Sudah terhubung seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita hubungkan juga pin operator split data ke result. Nah, karena di bagian sini kosong, belum ada warnanya, maka belum bisa dijalankan. Ada yang harus kita atur dan kita tambahkan untuk membagi data testing dan data training. Pastikan yang terpilih atau yang tertag adalah bagian split data, lalu kita akan mengaturnya di parameter sini. Nah, di sini ada menu edit. Nah, di sini ada merupakan seperti pembagian berapa persen ke data training dan berapa persen ke data testing. Caranya adalah kita klik add entry, lalu kita ketikkan pertama itu 0, nah baris pertama merupakan data training, kita ganti dengan kita isi dengan 0,7. Lalu baris kedua merupakan data testing, kita isikan dengan 0,3. Lalu kita klik tombol OK. Nah, teman-teman, ini di split data sudah ada pembagian dua data, yaitu data training dan data testing. Tadi data training adalah 70% dan berada di atas, data testing ada 30% dan berada di bawah. Jika kita ingin melihat data trainingnya saja, kita bisa menarik pin atas, yaitu berisikan data training ke result. Dan jika ingin melihat data dua-duanya, kita bisa menarik pin bawahnya juga ke bagian result untuk melihat data dua-duanya. Nah, setelah kita sambungkan ini, kita jalankan ingin melihat data yang sudah kita bagi.
Nah, di sini sudah tersimpan data yang sudah kita bagi. Di sini terdapat 2 examples dataset. Di sini ada 36/36, berarti di sini merupakan data testing yang lebih sedikit tadi, dan satunya itu 84/84, yaitu data training. Yang lebih banyak jumlahnya berarti data training kan ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita bisa kembali lagi ke tab desain. Tadi kan di tab result karena kita sudah menjalankan. Nah, ini merupakan tab desain. Lalu kita putuskan connect yang tersambung ke result untuk menambahkan operator baru, yaitu modeling. Nah, cara melakukan proses modeling yaitu pertama kita ketikkan di bagian operators yaitu regression, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di bagian sini kita cari yang linear regression. Seperti biasa, kita klik dan kita drag and drop. Nah, ini sudah terdrag. Di sini sudah ada linear regression. Nah, setelah itu kita seperti biasa hubungkan antara split data training ke bagian pin linear regression. Kita langsung hubungkan. Nah, teman-teman, dari proses penggabungan atau penghubungan data training ke linear regression ini akan menghasilkan proses model atau mode. Di sini ada tulisan mode. Di sini ada tulisan mode ya teman-teman. Lalu model ini akan kita gunakan untuk proses testing. Kita berarti harus mencari operator baru. Seperti biasa di operators kita cari nama operatorsnya yaitu apply model. Nah, di sini ya teman-teman, apply model. Nah, play mode seperti biasa kita klik lalu kita drag and drop ke kanvasnya. Nah, sudah terdrag. Di sini terdapat tulisan mode dan kita bisa hubungkan dari linear regression mode ke apply model di bagian mode. Nah, ini sudah terhubung. Proses testing juga kita butuhkan ya teman-teman. Jadi kita hubungkan juga data testing di bagian split data ke apply model, ke pin yang satunya di apply model. Nah, ini sudah dihubungkan. Ini merupakan proses testing di mana proses testing membutuhkan data testing dan membutuhkan input berupa model dari proses training. Nah, bagaimana sih kita bisa melihat tampilan dari proses ini? Gampang ya teman-teman, kita bisa hubungkan bagian apply model pin sebelah kanan yang atas. Di situ ada tulisan lab, kita klik portnya atau pinnya dan kita tarik ke bagian result seperti biasa. Nah, result agak susah. Nah, lalu kita biasa tekan play untuk melihat hasilnya. Loading. Nah, muncul tampilan seperti ini ya teman-teman, proses dari data training, modeling, terus data testing. Ini merupakan tampilannya. Kita bisa lihat dan kita bandingkan harga prediksi gak jauh beda dengan harga aktualnya. Kan ini harga prediction adalah harga prediksi,
ini harga aktualnya. Walaupun ada perbedaan, selama perbedaannya tidak signifikan atau tidak banyak, maka itu errornya sangat kecil dan prediksinya cukup baik. Nah, di sini ini merupakan hasil prediksi yang tidak terlalu signifikan perbedaannya, jadi masih bisa diterima. Lalu teman-teman, ada sebuah operator yang bisa menilai performance, dan caranya adalah kita seperti biasa kembali ke bagian desain. Nah, lalu kita di bagian operators, kita cari operator performance. Nah, kita cari kita bertemu dengan operator performance regression. Kita klik dan kita drag ke sini. Kita putuskan terlebih dahulu koneksi antara apply model ke result. Kita geser. Nah, kita bisa untuk menjalankannya, kita menghubungkan pin lab di apply model ke lab di operator performance. Nah, di sini sudah terhubung. Lalu kita bisa langsung hubungkan operator performance ke bagian result untuk dijalankan dan melihat hasilnya. Kita apply. Nah, karena di parametersnya kita memilih root mean squared error, maka hasilnya juga menjadi root mean squared error. Itu artinya adalah kuadrat yang dirata-ratakan. Seperti biasa, kita kembali ke bagian desain. Nah, satu hal yang harus diketahui yaitu kita harus dulu kita akan meresult bagian mode di apply model. Kita tarik, kita lihat dulu ya, di apply model ada tulisan mode, kita tarik dan hubungkan ke result. Nah, seperti ini. Lalu kita jalankan. Nah, setelah dijalankan akan menghasilkan sebuah informasi yang berkenaan dengan bunga setiap atribut dengan label. Ada tanda positif, ada tanda negatif. Jika positif, artinya semakin besar luas bangunan, harga rumahnya semakin tinggi. Jika negatif, karena semakin banyaknya kamar mandi, semakin kecil atau turun juga harga rumahnya. Nah, di bagian p-value ini, jika bintangnya banyak, maka semakin penting atau semakin sangat mempengaruhi dari harga. Bintangnya akan semakin tinggi jika nilai p-value-nya semakin kecil. Di bagian penting yaitu description, ada tampilan linear regression dan akan menghasilkan sebuah rumus. Nah, ini merupakan rumus yang ada di bagian description. Jika kita punya data-data yang baru dan ingin mengetahui harga rumah atau memprediksi, kita masukin rumus-rumus atau variabel ini. Nah, teman-teman, sepertinya ini sudah selesai ya proses memprediksi rumahnya. Kita kembali ke bagian desain. Nah, jangan lupa save ya teman-teman. Setiap apa yang sudah kita lakukan harus menyimpannya agar kita bisa melihat contoh hasil dari tutorial kita. Caranya yaitu kita ke bagian ini, kita ke bagian ini ada tulisan save process as. Nah,
kita save dan kita lihat di local repository, kita klik bagian proses. Kita bisa langsung menamakan dengan nama hasil eksperimen penentuan harga rumah. Lalu kita klik OK. Nah, kita lihat di bagian repository, kita simpan tadi di bagian proses. Nah, di sini ada tersimpan hasil eksperimen penentuan harga rumah. Penentuan harga rumah. Nah, maka file yang sudah kita jalankan atau kita lakukan tadi itu sudah tersimpan di RapidMiner. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video tutorial bagaimana caranya memprediksi rumah menggunakan RapidMiner. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.